Astaga Kanisa, kakak kok siram aku? Dia istri kedua suamiku, sekaligus adik tiriku. Berbuat dosa yuk mas, udah nggak tahan nih. Gas sayangku. Mas Noel, Indi. Karena dia hamil, akhirnya mereka pun nikah siri. Cih, dasar ratu drama. Astaga sayang, kamu kenapa? Aku disiram Kak Nisa mas. Apa? Keterlaluan kamu Nisa. Sumpah mas, aku gak ada nyiram dia. Dia sendiri yang nyiram mukanya. Ah, aku lebih percaya ini daripada kamu. Ayo sayang, kita ke kamar. Pelakor sialan, tunggu pembalasanku. Ya Allah anakku. Mei bangun nak. Mei tolong. Mei. Bangun kau pelakor sialan. Sakit, lepas. Tersialan, lihat nih, gara-gara kamu rambut aku rontok. Kalau aku botak gimana? Baru rontok kan? Belum kepalamu yang aku buat rontok. Kamu? Apaan ini? Tahu nih mas, tiba-tiba aja rambut aku dijambak. Diam kamu, gak usah belain pelakor ini. Mimi celaka gara-gara dia. Udahlah Nisa, kamu jangan ceritain dia terus. Oke, nih kamu lihat. Dia sengaja numpahin minyak di tangga. Mas, aku bisa jelasin. Gak perlu, semua udah jelas. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Aku sakit mas, aku nggak mau di penjara. Angkat tangan kalian. Saya ini rampok. Kalian harus takut. Perampok tolol. Mau rampok tapi maskernya bolong. Akhirnya keluar juga. Siapa ini? Kok gak ada namanya? Halo? Selamat siang, apa benar ini dengan saudara Kiran? Iya benar, ini siapa ya? Saya dari kantor polisi, suami Anda ditahan karena merampok bank. Apa? Merampok? Alamak. Kan saya bilang juga apa Pak? Jangan dikasih tahu istri saya. Istriku. Bapak nggak bilang kalau ada istri saya. Saya udah kode dari tadi. Kamu aja yang nggak peka. Heh, Keong, kok bikin masalah apa lagi? Kita kurang kaya apa lagi, Bastian? Bisa-bisanya kau nyuri. Oh, nggak mau ngomong. Oke. Aduh. Iya, aku ngomong. Bapak ini kan Sultan. Ngapain Bapak mau rampok bang? Sengaja Pak. Soalnya saya capek dimarahin istri saya tiap hari. Hidup saya nggak tenang. Lah, percuma dong punya banyak uang. Kan bisa kabur ke luar negeri. Percuma Pak. Mata-mata istri saya di mana-mana. Kalau di penjara, dia nggak akan bisa ikut. Dan saya bisa hidup tenang. Oh, itu alasan kau ngerampok. Dasar kau monyet. Sakit. Pak, tolong Pak. Saya di KDRT. Maaf Mas. Saya nggak ikut campur. Dulu aku cuma bisa kasihan lihat tetangga aku jatuh miskin karena judi online. Tapi sekarang aku ngalamin sendiri. Dan ini semua karena abangku. Bang, tolong jangan ditarik bang mobilku bang. Malu dilihat sama tetangga bang. Makanya, kalau kau nggak mau malu, kau bayar hutang kau. Puas abang sekarang. Mobil, tabungan, semua habis abang buat. Sekarang mau jual apa? Rumah, istri abang. Kakak lagi hamil 7 bulan bang. Udah tahu judi online itu bikin miskin. Masih aja. Asik, bisa depo lagi aku. Astaga, ketinggalan di mobil ternyata. Tenang aja kok deh. Nanti kalau abang menang, abang ganti uang SPP-mu. Jelas-jelas aku taruh uangnya di tas. Kenapa bisa hilang sih? Bang, tolong kasih kami waktu seminggu lagi bang. Seminggu lagi. Aku udah bilang, jangan nyuri uang SPP adikmu buat ginian, Bang. Sekarang jadi kayak gini kan? Ya abang juga nggak mau kayak gini deh. Kalau nggak kita putar uang itu, gimana abang mau bayar utang-utang abang? Jadi, abang yang udah ngambil uang SPP adik buat judi online lagi. Momoy,
Udah nggak waras abang. Dek, maafin abang dek. Abang cuma mau kita cepet kaya, biar kita nggak ngerasain hidup susah lagi. Cepet kaya. Bahkan kita sampai sekarang aja nggak tahu bang besok mau makan apa. Abang pikir judi online itu jalan pintas. Judi online itu jurang bang. Jurang yang abang pilih sendiri. Iya, abang tahu abang salah. Waktu itu yang abang pikirkan kita bakal balik modal dek. Bang, kadang yang kita kejar buat keluarga justru hal yang paling cepat untuk merusak semuanya. Judi online itu nggak bikin kita kaya. Selain menyesatkan, hidup kita dibikin melarat. Karena balik lagi, judi pasti rugi. Abang juga nggak tahu deh kenapa abang nggak bisa berhenti. Abang itu udah kecanduan. Adik tahu kok, pasti abang susah berhenti. Tapi adik yakin kalau abang bisa lepas dari semua ini. Maafin abang ya dek. Kalau kamu atau orang yang kamu kenal lagi terjerat dengan judi online atau lagi berusaha keluar dari jeratan judi online, yuk follow Judi Pasti Rugi di TikTok dan Instagram karena di situ ada banyak cerita korban judi online lainnya yang bisa menginspirasi kamu dan juga dapetin info seputar cara lepas dari judi online dan bahaya-bahaya lainnya. Tolong! Sengaja lempar tai orang jahat. Mana tuh tai? Iya, tai. Busuk! Pak, ayo kita pergi dari sini. Kepala Mimi pusing nyintai sendiri. Wah, kocak malah pingsan. Dek, bangun dek. Dek. Kayak aja anjir. Oh anjir, Mimi kok ada di sini? Bukannya tadi. Oh anjir, Mimi kan udah berbuat baik kok jadi sial gini sih. Si anak tai udah bangun. Gimana taiknya? Busuk banget ya sampai pingsan gitu. Tante kok nyulik Mimi sih, kan tadi Mimi udah bilang tante. Adik kecil, jangan polos-polos banget ya. Aku bakal jebak dia dan jual organ-organnya ke pasar gelap. Habis ini, aku teriak minta tolong biar dia digebukin. Terus aku pura-pura deh bawa dia ke kantor polisi. Mau godain aku ya? Untung ada plan B. Aku bakal jual organ anak ini. Nggak apa-apa lah harganya murah, yang penting cuan. Itu 1 miliar. Tuh anaknya, agak bau tak dikit. Tapi kayak walafiat banget walaupun bantet. Lihat aja kamu. Ayo, ikut ke pelelangan manusia. Rasain nih. Nah. Alamak. Akhirnya, aku bisa hedon tuh buat jadian nyanyi. Sekarang saatnya ngasih pelajaran ke tante-tante aji gila ini. Jurus orang nggak tahu diri. Di antara kau dan Ana, di antara kau dan Ana. Apa sih? Nggak terima pengamen di sini. Om nggak kasihan ya sama anak yatim. Di antara kau dan Ana, di antara kau dan Ana. Pergilah dari sini. Minimal kasih duit lah Duda. Di antara kau dan Ana. Maksudnya asik, misiku berhasil. Udah ya, nggak usah bayar lagi. Oke Om. Aku sengaja ngintai Om itu karena dia calon papaku. Nah, lihat ini, ganteng nggak? Ganteng sih. Tapi aku nggak mau sama dia. Ini buat mama, bukan buat kamu. Oh, ini calon papa baru ya. Bulan depan mau nikah sama dia. Kamu mau kan punya papa baru? Dia kaya loh. Kalau kaya sih, aku mau aja. Tapi aku harus ospek calon papaku dulu dong. Sekarang saatnya aku pantau Om kaya itu. Si Nadine itu punya anak, namanya Baskara. Aku harus singkirkan dia supaya warisannya jadi milikku. Apa? Dia mau nyingkirin aku? Kena kamu. Om, mau ngapain Om? Udah ikut aja. Aku harus cari cara buat kabur. Om, please bebasin aku. Aku janji restuin hubungan kalian. Kamu kira saya nggak tahu rencanamu? Aku harus apa biar Om maafin aku? Harus pergi dari dunia ini. Gimana? Gawat, terpaksa aku pakai jurus terakhir.
Bang, ada Baskara nggak di rumah? Kena kamu. Mau kamu apain Baskara? Mau aku singkirin, biar dia nggak dapat warisan kamu. Dia kan anak pungut, dia gak bakal dapat warisan lah. Apa? Lagian aku lebih milih kamu daripada Baskara. Sialan! Disentuh dengan rasa perlahan-lahan sampai matanya putih. Dilarang keras menyiduri putri bangsawan di omahku ini. Tapi Tigo Betino ini malah susu, Cuk. Prit, dari mana? Masuk perawan, keluar wajib masih perawan. Jadi pengen pipis lihat mereka bertiga. Dengar-dengar kalian bertiga mengajarin kita cara nyalain suami ya? Pengen dibuat ampun. Woi, Pon Kliwon, itu kalian ajarannya Nyai Ra. Orang yang sing mlebu Cuk. Itu bilang apa? Kebun dua yang terlaku langsung kuat tuh. Tapi enak kan? Diam sudah, Tuki. Kami adalah sahabat penyihir yang melakukan perjanjian darah. Janji ya, barang siapa yang berkhianat. Maka jiwanya akan masuk ke boneka ini. Tapi baru sehari kami membuat perjanjian, masalah timbul. Aku udah gak sabar melihat tipe cowok yang kamu suka. Aku juga, yuk kita buka. Kami menyukai laki-laki yang sama. Semenjak hari itu, kami mulai menjauhi satu sama lain. Kiran, kamu sendirian aja. Mau aku temenin? Nggak usah, bentar lagi aku mau pergi. Aku temuin Kiran, Aku nggak tahu kalau kalian udah melakukan perjanjian darah. Maafin aku ya, kalau udah buat dia kayak gini. Gak apa-apa Baskara, ini bukan salah kamu. Sekarang tinggal kita berdua. Kamu mau nerima aku kan? Kiran, kok bisa? Kamu mau kan jadi pacar aku? Aku sama Nadine sudah perjanjian darah. Aku bisa nerima kamu kalau jiwa Nadine sudah terkuntuk di dalam boneka ini karena berkhianat. Bisa diatur. Nadine, tolongin aku. Aku terperangkap di dalam boneka ini karena dia gak berkhianat. Cebok keliling, dijamin bersih. Mas, mau dicebokin nggak? Pantat kau kan banyak dosa gara-gara main sama om-om. Sembarangan. Aku udah tobat ya. Katanya udah tobat, tapi masih susah jalan. Inilah kalau mau beli iPhone, apapun dilakuin sama dia. Cebok keliling, jasa cebok keliling. Ini dia pelanggan pertama awak. Ayo, kau udah gede, masih kencing sembarangan. Udah kebelet, cowok. Kayak mana lagi? Ya udah, kau pakai jasaku aja. Cebok keliling. Malu lah, Wak. Banyak kali moncong kau. Sini aku cuci apa kau? Nggak mau. Mending aku pulang ke rumah. Gak ngaku samu. Woi, Pau, awak ini kerja ikhlas. Susah kali lah awak nyupir pelanggan. Wah, ini dia yang aku cari-cari. Woi, maksud kau apa? Aku lagi nyari-nyari jasa cebok keliling buat anakku. Wah, kebetulan awak orangnya. Ya udah, cus kita ke rumahku. Betul-betul lah kau ini. Masa awak nyebokin boneka? Gimana sih? Katanya jasa cebok keliling. Harusnya bisa dong bersihin bayiku. Ya kan, tapi ini boneka. Kau pun nggak mikir, kurasa. Udahlah, bacot. Bisa atau enggak ini? Bayarannya mahal padahal. Berapa rupanya? 1 juta. Kalau gini, awak bersihkan bayimu sampai ada nyawanya pun bisa. Dan nih. Oke, ini uangnya. Lah, ini kan uang mainan, Pao. Lah, kirain kamu main-main juga. Awak lagi cari rezeki yang halal ya, yang ganti rugi. Gak mau, kabur. Woi, jangan kabur-kabur, Jong.